surat terbuka kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo di tempat. Salam damai Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, sejak kepemimpinan Bapak tahun 2014 hingga 2024 hari ini, kami harus jujur sebagai warga bangsa bahwa ada perubahan besar yang dialami oleh seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Segala terobosan Bapak Presiden pada berbagai bidang pelayanan kemasyarakatan di Republik ini sungguh-sungguh memberi harapan baru bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kami masyarakat desa. Apa yang disebut alokasi dana desa pada penyelenggaraan pemerintah di desa atau negeri telah menjadi spirit tersendiri bagi semua masyarakat desa atau negeri untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Pada titik ini, kami mengapresiasi kepemimpinan Bapak Presiden yang menurut kami luar biasa. Bapak Presiden yang kami hormati, sesungguhnya narasi di atas berbanding terbalik dengan apa yang kami alami sebagai masyarakat Indonesia di wilayah Tonetana, Kecamatan Teo Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bapak Presiden yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kami sampaikan maksud dan tujuan surat terbuka ini, perkenankanlah kami menjelaskan secara singkat kepada Bapak Presiden tentang siapakah kami dan bagaimana kami ada sebagai suatu kelompok masyarakat saat ini. Masyarakat Tonetana adalah kelompok masyarakat yang awal terbentuknya disebut Resettlement Desa Tonetana. Kelompok masyarakat Tonetana merupakan hasil suksesi program pemerintah melalui program transmigrasi lokal yang terdiri dari beberapa negeri di wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri-negeri itu antara lain Negeri Alang di Pulau Ambon, Negeri Haria dan Negeri Sirisori Islam di Pulau Saparua, Negeri Akon, Negeri Leinitu di Pulau Nusa Laut. Perlu pula Bapak ketahui bahwa kami tidak pernah bermimpi apalagi menuntut dan merengek-rengek minta dikeluarkan dari negeri-negeri leluhur kami melalui program transmigrasi lokal oleh pemerintah. Bapak Presiden yang kami hormati, kami meninggalkan negeri-negeri leluhur kami dengan harapan besar, berbangsa, bernegara, sebagaimana alasan utama program pemerintah melalui transmigrasi, bahwa selain ketersebaran penduduk, kesempatan untuk pengembangan ekonomi keluarga menjadi lebih terbuka. Hari ini, 15 Januari 2024, mengingatkan kami bahwa telah 37 tahun lamanya kami tumbuh dan berakar di bumi Pamahanu, Nusa Pulau Seram. Suatu usia yang bukan kemarin sore melainkan usia yang secara rasional psikologi telah dewasa dalam perjalanan hidup, tetapi kenyataannya sungguh memprihatinkan. Usia 37 tahun hanyalah potret buram tidak berarti di mata para pemimpin wilayah ini, baik eksekutif maupun legislatif, Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, Ibu Bapak anggota DPR dari pusat sampai daerah. Janji ibu bapak saudara-saudari di setiap agenda politik bagi masyarakat Tonetana hanyalah omong kosong. Bapak Presiden yang kami hormati, sejujurnya kami sangat lelah dengan perjuangan kami untuk merdeka sebagai warga masyarakat berdaulat yang diakui dalam pemerintahan di Republik Indonesia tercinta ini. Kami seperti imigran gelap di negeri sendiri. Keberadaan kami tidak diakui sebagai suatu kelompok masyarakat dengan wilayah domisili yang terpusat. Hanyalah fakta yang tidak berarti sebab keanggotaan kemasyarakatan kami berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru tersebar tidak berujung tetapi juga tidak beralasan. Secara sepihak dan tidak bijaksana, pemerintah mengacak-acak status kependudukan kami dengan cara memasukkan data kependudukan kami pada berbagai negeri di sekitar kami. Itu artinya negeri-negeri di mana kami diakomodir sebagai keanggotaan masyarakat pada negeri-negeri dimaksud justru diuntungkan melalui alokasi dana desa dan dana desa, serta berbagai kebijakan publik lainnya. Padahal kami bukan bagian dari warga masyarakat negeri-negeri tersebut, baik secara administratif, kependudukan,
maupun rasio letaknya secara geografis. Lantas mengapa pemerintah bisa bertindak konyol seperti ini? Bapak Presiden yang kami hormati, sesungguhnya apa dosa-dosa kami sehingga orang lain mendapat kesempatan sebagai negeri administratif, sedangkan kami tidak. Contoh konkret, negeri administratif Nakupia berjarak kurang lebih 2 kilometer dari kami di wilayah Tonetana. Padahal mereka juga transmigrasi lokal seperti kami masyarakat Tonetana. Di manakah kemudahan pelayanan publik yang Bapak janjikan dan yang telah Bapak praktekkan bagi masyarakat bangsa Indonesia? Apakah kami masyarakat Tonetana bukan warga bangsa Indonesia? Pada poin ini, kami diperhadapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tentang dasar pembentukan desa. Terhadap Permendagri ini, kami telah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah serta pihak terkait. Dan perlu Bapak Presiden ketahui bahwa pada masa kepemimpinan pejabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Muhammad Marasabesi SP STMTek, sejak 9 September 2022 hingga 12 September 2023, beliau dengan tanggap cepat dan respon positifnya telah berupaya dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna menyelesaikan masalah ini. Tetapi semua harapan kami redup ketika beliau diganti. Di titik ini kami berkesimpulan bahwa niat hati yang baik dari seorang pemimpin akan melahirkan pula kerja-kerja kemanusiaan yang baik dalam berbangsa bernegara. Jika kami menjadi beban bagi bangsa ini, maka musnahkanlah kami. Jika ini melanggar hak asasi manusia, maka ungsingkanlah kami ke negeri antaberanta lain yang bersedia menampung kami. Jika ini kebijakan yang memalukan sebagai bangsa yang besar, maka kembalikanlah kami pada negeri-negeri leluhur kami. Jika yang terakhir ini pilihan terbaik, bagaimana dengan seluruh pengorbanan kami yang telah sampai pada generasi keempat sejak kami ada saat ini? Mungkin kami keliru dengan demokrasi bangsa ini, tetapi yang kami pahami ialah bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang disebut hakikat demokrasi secara universal. Kami telah menjadi korban pasung para politisi, eksekutif, legislatif, dalam setiap momentum demokrasi bangsa. Dan bukan tidak mungkin kami akan mengalami nasib yang sama dalam agenda demokrasi bangsa yang sementara dan akan digelar tahun 2024 ini. Terhadap kenyataan ini, jika kami harus terpasung lagi untuk kesekian kalinya, maka kami berharap jangan Bapak Presiden menyalahkan dan atau menghukum kami apabila dengan terpaksa kami tidak menggunakan hak suara kami dalam pesta bangsa nanti. Bapak Presiden yang kami hormati, pastinya kami tidak dapat menikmati kado pembangunan pada masa kepemimpinan Bapak. Sebab periodisasi kepemimpinan Bapak hampir selesai. Sementara harapan kami tentang negeri administratif belum ada titik terangnya. Oleh karena itu, jika kami tidak dapat menikmati apa yang kami sebut kado pembangunan pada masa kepemimpinan Bapak, setidaknya Bapak dapat menjadikan kami berstatus jelas dan diakui di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Sehingga jika pada masa kepemimpinan Bapak kami tidak dapat bertumbuh layaknya negeri lain, tetapi paling kurang Bapak telah memberi kami harapan baru dan kesempatan untuk dapat merealisasikan mimpi kami di waktu kepemimpinan orang lain. Hal ini hanya bisa terjadi dengan jalan Bapak memberi kami kesempatan menjadi negeri administratif sebagaimana harapan kami. Bapak Presiden yang kami hormati, terlepas dari kurang atau lebihnya kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periodisasi. Dan dengan tidak mendiskreditkan para pemimpin bangsa sebelumnya, kami harus berjiwa besar dan jujur mengatakan bahwa kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini sungguh-sungguh telah berdampak kemajuan besar di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Kepemimpinan Bapak di tengah dinamika berbangsa dan bernegara yang sangat kompleks cukup menjelaskan pada kami masyarakat Tonetana bahwa di masa kepemimpinan Bapak ada harapan hidup yang lebih baik tentang hari esok. Harapan hidup lebih baik inilah yang mendorong kami menyatakan dan menyampaikan surat terbuka ini
kepada Bapak Presiden, dan kami percaya bahwa respon Bapak Presiden tidak sia-sia. Bapak Presiden yang kami hormati, alamat surat terbuka ini terpaksa kami tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin tertinggi negara, sebab sebelumnya telah kami upayakan secara berjenjang melalui pimpinan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, Bupati Maluku Tengah, Gubernur Provinsi Maluku. Tetapi semua upaya itu hanya berujung di tempat sampah. Semoga harapan kami pada Bapak Presiden Republik Indonesia yang adalah pemimpin tertinggi pada tataran suatu bangsa tidak berakhir juga di tempat sampah. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia dalam tugas-tugas yang Bapak emban. Hormat kami tertanda masyarakat Tone Tana. Bapak Jokowi yang kami hormati, setelah kami menyampaikan surat terbuka ini dari masyarakat Departemen Tone Tana yang sudah berdomisili kurang lebih 37 tahun di negeri ini, maka dengan apa yang kami sampaikan ini, semoga Bapak Presiden Jokowi bisa menyalurkan itu dengan waktu yang tidak terlalu lama, supaya dengan sesingkat apapun yang disampaikan, maka Bapak bisa menyatakan itu sebagai penanggung jawab di negara ini untuk bagaimana menyatakan itu kepada kami masyarakat Tone Tana yang sudah sekian lama berdomisili di sini yang tidak mempunyai hak apa-apa. Sehingga dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama maka Bapak bisa menyampaikan bagi kami suatu harapan dengan menyatakan bahwa kami akan mendapat sebuah rekomendasi yang jelas sebagai negeri administratif, supaya di dalamnya kami bisa memiliki apa yang akan dirasakan pada masa-masa pembangunan nanti. Itulah harapan kami sebagai masyarakat Tone Tana yang telah berada di tempat ini kurang lebih 37 tahun. Surat terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, dengan tembusan disampaikan kepada yang terhormat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi 1 DPR RI, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, Bapak Abdullah Tuasikal, Ibu Saidah Uluputi, Ibu Mercy Barens, Bapak Hendrik Lewerisa, Gubernur Provinsi Maluku, Komisi 1 DPR Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Komisi 1 DPR Kabupaten Maluku Tengah. Sekian dan terima kasih.